perkenalkan nama saya Tufal Mula. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hybrid propulsion dari motor roket. Jadi roket propulsi dengan bio dan propelan yang ada dua atau bipropelan itu, di mana salah satunya itu disimpan dalam bentuk liquid dan salah satunya disimpan dalam bentuk solid. Ini adalah yang disebut dengan hybrid propulsion system. Lalu apa sih keunggulan dari hybrid propulsion ini? Yang pertama, dia lebih safety dan lebih compact atau lebih rugged gitu daripada propulsi dari kimia. Dan juga kendaraan dengan uh, hybrid propulsion ini itu bakal lebih cenderung lebih selamat dari impact dari peluru, dari api maupun dari hal-hal berbahaya lainnya seperti ledakan dan lain-lain. Dan lalu keunggulan keduanya yaitu bahwa hybrid propulsion ini bisa di start stop dan diulang lagi gitu dari awal. Di start stop lagi dan seterusnya gitu. Lalu yang ketiga keunggulannya adalah dia lebih simpel jika dibandingkan dengan liquid propelan gitu. Lalu dan ini juga bakal berakibat kepada harga yang lebih murah daripada liquid propellant. Lalu dia juga memiliki specific impulse yang lebih tinggi daripada motor roket dengan solid propellant. Lalu yang terakhir adalah keunggulannya adalah dia dapat mengubah trustnya dengan kebutuhan yang berbeda gitu, dengan kebutuhan yang lebih luas. Lalu apa sih kekurangan dari hybrid propulsion ini? Yang pertama, mixture ratio antara liquid dan juga solidnya itu bakalan berbeda gitu. Walau dalam operasi yang steady, dia mixture ratio maupun specific impulse bakal terus berubah walaupun dia udah berjalan dalam steady state gitu. Lalu dia juga memiliki geometri yang cenderung rumit gitu. Ini bakal bikin kesulitan dalam mendesain si roketnya. Lalu yang ketiga kekurangannya adalah dia itu tidak tahan terhadap amplitude yang tinggi dan dia juga dalam frekuensi yang kecil, dalam pressure di frekuensi kecil, dia bakal berfluktuasi. Dan terakhir adalah saat ini deskripsi dari si hybrid propulsion ini masih sedikit gitu. Jurnal kajiannya masih sedikit, sehingga dia lebih sulit untuk dianalisis. Ada 3 bentuk konfigurasi yang paling umum di hybrid propulsion. Yang pertama ada classical or typical classical type atau tipe yang paling umum adalah tipe klasik adalah dia memiliki bahan bakar dalam bentuk solid atau bentuk padat dan oxidizernya itu dalam bentuk liquid. Dan ini tuh yang paling banyak digunakan gitu. Lalu ada juga tipe inverse-nya atau reverse configuration-nya. Di sini tuh dia kebalikannya dari yang klasik, dia oxidizernya dalam bentuk padat, bahan bakarnya dalam bentuk liquid gitu. Dan kalau dibandingin dengan klasikal, dia masih sedikit digunakan. Terus ada juga yang gabungan gitu. Dia the mixed hybrid configuration. Dia konfigurasinya campuran. Dia ada dalam sebagian kecil ada oxidizer dalam solid dan juga ada bahan bakar dalam bentuk solid dan juga dalam pembakaran bahan bakarnya saat digabungkan itu biasanya juga dicampur dengan oxidizer dalam bentuk liquid gitu dan dia diinjek dalam ruang bakar afterburner-nya gitu. Nah, penggunaannya si hybrid propulsion ini biasanya cocok digunakan yang dalam misi yang membutuhkan throttling, terus juga yang membutuhkan throttling dan juga membutuhkan perintah untuk
dimatikan dan dinyalakan lagi, dan juga dia juga cocok digunakan untuk misi dengan durasi yang panjang yang membutuhkan propeller yang bisa disimpan gitu, di dalam roketnya. Lalu biasanya dalam aplikasinya uh, hybrid propellernya ini ada beberapa stage gitu. Pertama ada primary boost-nya. Primary boost buat dia nge-launch vehicle-nya, buat dia nge-launch rocketnya. Lalu ada upper stage propulsion dan juga ada satellite maneuvering thruster-nya. Nah, biasanya di hybrid propulsion ini ada kombinasi propelan yang paling umum biasanya itu adalah penggabungan antara liquid oxygen sebagai oxidizer dengan HTPB fuel gitu. Di propelan dalam hybrid propulsion ini uh, bahan bakar padat yang di metallize atau ada metal di dalamnya itu bakal meningkatkan performa. Tapi ada beberapa komponen-komponen metal yang berbahaya seperti beryllium itu sangat toksik, boron itu sulit untuk dibakar, lithium itu dia energi panas untuk dibakar sangat kecil. Lalu juga ada aluminium oksida yang uh, dia perbandingan antara masanya ke combustion produknya itu sangat kecil, jadi tidak disarankan. Tetapi ada bahan-bahan yang uh, dapat digunakan yang mengandung metal gitu. Pertama ada hydrogen peroxide H2O2 dan juga HAN atau hydroxyl ammonium nitrate. Ini tuh properti bahan ini sudah terbukti bahwa secara termokimikal dia tidak berbahaya, exhaustnya tidak toksik, dan dari segi density, perbandingan density specific impulse juga bagus, sehingga itu sangat direkomendasikan. Dan si regression rates-nya dan combustion efficiency-nya itu uh, bisa dibandingkanlah dengan liquid oxygen gitu. Tapi dia punya keunggulan bahwa dia tuh bisa disimpan dan keunggulan dalam kehijauannya itu lebih baik. Di sebelah kiri ini ada diagram specific impulse berbanding dengan mixture ratio dari beberapa bahan bakar. Bisa dilihat. Nah, di sini ada uh, combustion, proses pembakaran dari hybrid propulsion gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada bahan bakar dalam solidnya, di sini ada heat flow-nya, di sini ada boundary layer. Di sini nanti jadi karena dalam si grade si solid fuel itu bahan bakar solidnya tidak ada oxidizernya, maka si pembakarannya itu cuma ada di fase gas aja gitu. Karena dia harus berevaporasi dulu sebelum terbakar si bahan bakarnya. Nanti jadi panas yang digunakan itu akan membuat si bahan bakar padatnya berubah fasa menjadi gas, dan saat menjadi gas dia baru terbakar dan menghasilkan pembakaran gitu. Dan panasnya itu ditransfer dari pembakaran sebelumnya, transfer melalui konveksi dan radiasi ke bahan bakar padatnya gitu, sehingga nanti bahan bakar padatnya akan berubah fasa menjadi gas. Nah, ini adalah perbandingan desain dari uh, ada beberapa parameter dibandingkan antara port yang sirkular maupun port yang quadrilateral. Ada dari segi oxidizer flow rate-nya, dari initial fuel flow rate-nya, dari burn time-nya, grain outer diameter, dan sebagainya. Nah, dalam pembakaran di hybrid propulsion ini ada yang namanya combustion instability atau ketidakstabilan dalam pembakaran. Di dalam hybrid combustion proses ini biasanya tuh memproduksi grafik pressure versus time gitu. Dalam desain hybrid yang bagus biasanya kekasaran itu di antara 2-3% gitu. Dari rata-rata tekanan chambernya, tekanan ruang bakarnya.
dalam dalam tes statis itu biasanya didapat ada dua tipe ketidakstabilan. Yang pertama non-akustik atau oxidizer feed system induced instability, dan juga flame holding instability atau akustik. Bisa dilihat ini ada grafiknya di sebelah kiri, ini ada dari segi pressure versus time-nya. Kalau yang non akustik itu yang di atas ini yang A, dia akan membentuk grafik seperti ini. Lalu yang di bawahnya ini adalah dari instability akustiknya atau flame holding instability. Dia bakal naik, naik dan juga turun secara perlahan baru turun. Ini juga dari segi pressure versus frekuensinya bisa dilihat bagaimana karakteristik dari chunking adalah yang non akustik dan juga flame holding adalah yang flame holding itu akustik. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.